Roy, Mama teh maunya di kamar baru kamu kerasan. Jadi makin banyak bisa nulisnya. Tempat asing ada buat ditaklukkan. Seperti pagi ini bareng Joe, sahabat abadi gue. Serang akan kami taklukkan. Mikir yuk, gue gak mau yang manis kenapa-napa. Aneh. Penjaga baru kamu itu namanya Joe. Setelah bagus soal cewek, aku yang ngajarin. Gimana tadi sekolahnya? Roy udah kenalan sama 3 bidadari cantik di kantin. Buat pecinta novel, pasti udah pernah dengar buku novel berjudul Balada Si Roy ini. Ya, bener banget. Film garapan Fajar Nugros ini emang merupakan film adaptasi dari novel legendaris berjudul serupa yang ditulis oleh Gol Agong. Novel yang terbit 30 tahun lalu ini akhirnya diadaptasi menjadi film layar lebar. Film ini tentunya nggak cuma diminati oleh para pembacanya dulu, tapi juga para millennials dan Gen Z. Karena para aktor pemerannya, paket lengkap sih ya ini. Pasti kamu udah pernah denger dong nama Abizar Al-Ghifari. Ya, putra pertama almarhum UJ atau pendakwa Jeffrey Al-Bukhari ini akhirnya debut loh sebagai aktor utama di film Balada Si Roy. Tentu saja langkahnya sudah mendapat restu penuh dari sang ibunda ya, Umi Pipik. Soal harus beradu akting dengan anjing yang memerankan tokoh Joe, Abizar pun gak masalah karena ia selalu minta untuk disediakan tanah guna menghilangkan najis sesuai aturan agamanya. Usut punya usut, Abizar ini dapat peran Roy hanya dengan ucapan bismillah saat audisi loh. Hal ini dipaparkan langsung oleh sang sutradara Fajar Nugros dalam preskon Balada Si Roy di Jakarta Selatan pada Kamis 15 Desember 2022 lalu. Wah, jadi makin penasaran nih sama akting Abizar di sini. Anyway, buat kamu penggemarnya Bio One, tenang dulu ya. Kalau di film ini sebelumnya Bio tapi lebih cungkring, di film Balada ya, Si Roy ini beda pastinya. Bio bahkan tampak lebih berisi karena akan ada beberapa scene action di film ini. Gak cuma itu, Bio dalam film ini berperan sebagai tokoh antagonis bernama Dullah. Di sepanjang film, Bio kerap mempertegas rahangnya dan mengangkat dadanya. Berdasarkan pengalamannya, Bio mengaku pegal melakukan hal tersebut. Menarik nih buat disimak, seberapa nyebelinya sih si Dullah ini? Udah nonton trailer film Balada Si Roy belum? Kalau udah pasti paham lah ya gimana nuansa 80-an di film ini yang udah begitu kerasa banget. Mengambil lokasi syuting di daerah Serang, sesuai cerita di novelnya, Fajar Nugros dan tim emang gak main-main dalam mengatur set. Banyak detail dan kesan jadul yang bikin vibes era 80-an ini makin terasa. Termasuk penampilan para anak sekolahnya, salah satunya adalah penampilan 80-an dari Feby Rastanti sebagai Ani. Feby bahkan mengaku kurang pede saat harus berdandan jadul guys. Padahal cocok-cocok aja ya. Meski diadaptasi dari novel legendaris dan lawas, namun film Balada Si Roy yang didukung oleh Indofood dan Indomie ini tetap relate dengan kehidupan anak muda sekarang. Pasti paham dong ya kehidupan anak remaja sekarang sama challengingnya dengan era zaman Roy dan kawan-kawan. Film Balada Si Roy ini sendiri juga bercerita seputar anak muda yang beradaptasi dengan keadaan baru, pencarian jati diri, persahabatan, dan juga cinta. Udah lupa janji kamu mau jadi penulis ke papa. Mau diganti aja itu tinta pakai alkohol gitu. Terus sekarang saya mesti ngapain, Pak? Jawabannya, ayah di dia. Kalau catatan salah tinggal di tip X. Tapi kalau hati, cuma bisa pakai maaf. Laki-laki itu harus pergi, tapi juga harus pulang. Apa sebenarnya tujuan gue dilahirkan? Apapun itu, gue harus curahin semua gelisah.